Ada 4 akhir pekan di musim ini di mana federasi tidak memeriksa keausan plank, yaitu bagian bawah. Mari kita lihat akhir pekan mana saja itu, dan mengapa ini terjadi, serta mengapa ini benar-benar salah. Kita juga harus membicarakan tentang kesepakatan baru Ferrari, insinyur baru yang mungkin akan datang ke Maranello, dan juga situasi dunia, karena beberapa mantan pembalap telah berbicara. Sebelum memulai, saya anjurkan, jika Anda suka video di saluran ini, berikan like berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di saluran ini. Setiap hari kami membahas semua berita terkait Formula 1 dan khususnya terkait Ferrari, dan berikan pendapat Anda di komentar. Sementara itu, saya juga berterima kasih kepada Roberto Fo Formula yang telah membuat tabel ini dan melaporkan semua akhir pekan musim ini dan berbagai pemeriksaan yang dilakukan pada mobil balap dari keausan ski ke ausan plank. Jadi, beberapa pemeriksaan dilakukan pada mobil balap, tetapi Anda bisa lihat bahwa ada 4 akhir pekan yang ditandai dengan warna merah, yaitu Australia, Monaco, Belgia, dan Meksiko, di mana tidak ada pemeriksaan yang dilakukan. Tidak ada pemeriksaan pada mobil balap di 4 akhir pekan tersebut. Dan ini sangat mengkhawatirkan, karena pada mobil balap efek tanah, di mana mereka memanfaatkan sepenuhnya saluran Venturi untuk menghasilkan downforce, Anda harus selalu melakukan pemeriksaan. Dan dari 22 balapan yang telah dilakukan sejauh ini, ada 4 akhir pekan di mana tidak dilakukan pemeriksaan pada bagian bawah. Ini sangat mengkhawatirkan menurut saya untuk mengatakan yang sedikit, dan ini benar-benar masalah. Dan selain itu, saya mengaitkan ini dengan poin penting karena ada juga Dr. Hobbs yang terkenal karena melakukan berbagai analisis teknis yang telah menerima kabar dari beberapa ahli aerodinamika di dalam kotak Formula 1. Sekarang saya akan menunjukkan artikel yang melaporkan masalah di Austin. Sebenarnya, saya akan menerjemahkan apa yang dikatakan Dr. Hobbs. Setelah kualifikasi di Austin, ada seseorang di paddock yang mengatakan kepada saya, perhatikan dengan seksama McLaren karena mereka berputar sangat rendah dibandingkan dengan aspal dan pada tikungan cepat mereka sangat kuat. Dan kemudian saya berkata padanya, saya telah melihat hal ini tetapi tidak ada yang memberi saya petunjuk menarik. Namun berbicara dengan beberapa ahli aerodinamika, ada kesepakatan umum bahwa bagian bawah McLaren bukanlah monster aerodinamika, tetapi merupakan kompromi yang baik, yaitu berhasil mencapai kompromi yang baik pada semua tikungan dan pada keseimbangan tikungan secara umum. Sebenarnya banyak tim di grid yang berkonsentrasi pada berbagai cara untuk menghasilkan kinerja dari bagian bawah dan McLaren menggunakan kontraksi dan profilasi bagian bawah untuk menciptakan keseimbangan kinerja yang baik dan bukan menjadi monster sebagai puncak aerodinamika, tetapi berhasil menciptakan keseimbangan yang baik di berbagai tikungan. Intinya, apa yang dikatakan Dr. Hobbs adalah bahwa McLaren bukan yang tercepat karena memiliki lebih banyak downforce aerodinamika dan memiliki puncak downforce yang sangat tinggi, lebih tinggi dari yang lainnya, tetapi berhasil menemukan kompromi yang baik di berbagai tikungan yang memungkinkan untuk menjadi cepat di sebagian besar sirkuit dan di sebagian besar tikungan. Sebaliknya, tim seperti Red Bull telah memilih strategi yang berbeda dan mencoba memiliki vortex yang lebih kompleks di dalam saluran Venturi M dan mencoba mengembangkan juga downforce berkat semacam M bukan bargeboard, tetapi kita bisa menyebutnya sebagai appendix aerodinamika yang ada di pintu masuk bagian bawah, jadi bagian tepi lantai, yang mencoba menghasilkan lebih banyak downforce aerodinamika dari sisi yang kemudian masuk ke dalam saluran Venturi. Kerugian, jadi aspek negatif dari pilihan ini adalah bahwa ini agak sulit untuk diatur tergantung pada sirkuit, karena ini adalah sistem vortex yang sangat kompleks yang jadi bervariasi tergantung pada kondisi dan juga tergantung, pada di sirkuit, tentu saja jenis tikungan. Ferrari berada di tengah antara pilihan McLaren dan Red Bull ini, sementara Mercedes lebih dekat ke McLaren dalam profilasi bagian bawah mereka. Begitu sering kita melihat bahwa McLaren dan Mercedes dalam kondisi basah atau lintasan dingin berjalan sangat cepat dan memiliki, katakanlah, generasi downforce yang sangat mirip. Sebaliknya, Ferrari dan Red Bull sangat mirip dari sudut pandang ini. Dan jadi, mereka memiliki kinerja yang mirip tergantung pada kondisi. Kita melihat perbedaan ini di sini antara tim top yang dibagi menjadi 2 dan 2 jika kita mau. Beberapa tim mendorong batas dalam latihan bebas 1 dan latihan bebas 2 kemudian mundur sebelum kualifikasi dan jadi mencoba masuk dalam batas yang diizinkan. Ini adalah pilihan yang dilakukan oleh berbagai tim. Jadi, bagaimana ini akan berlangsung di balapan berikutnya? Dr. Hobbs juga membuat prediksi tentang bagaimana akan berjalan di Qatar dan Abu Dhabi. Tentu saja, konsistensi dari sifat aspal akan banyak mempengaruhi pekerjaan para insinyur,
Dalam arti bagaimana aspalnya, apakah lebih halus, apakah lebih bergelombang. Sangat tergantung pada ini dan tentu saja akan mengatur ketinggian mobil balap dari tanah. Menurut pendapat Dr. Hobbs, dia mengatakan bahwa semakin rendah mobil balap, semakin mereka dapat mencapai puncak. Dan jadi McLaren akan memiliki tekanan untuk berlari lebih rendah ke tanah untuk melindungi dari kedatangan Verstappen yang jelas sedang naik dalam kejuaraan dan sedang berjuang untuk gelar bersama melawan Norris dan Piastri. Jadi itu adalah pilihan untuk Red Bull. Pilihan tersebut diberikan oleh Red Bull. Jika Red Bull berhasil menemukan pengaturan yang tepat dan berhasil, katakanlah menghadapi McLaren di Qatar, maka McLaren akan memiliki tekanan untuk harus mendorong lebih jauh ke batas dan harus pergi. Dan sehingga mereka tidak akan berhasil mengelola margin keamanan yang mereka tidak berhasil mengelola bahkan di Las Vegas. Jadi ini adalah masalah yang rumit, namun seberapa banyak performa yang bisa diekstrak dari dasar untuk pergi untuk mencapai puncak, untuk bertarung di depan. Itulah titik krusialnya. Ini adalah usaha untuk tidak didiskualifikasi. Tentu saja, karena jika Anda terlalu banyak mengonsumsi papan, maka Anda bisa mengalami ketidakstabilan aerodinamis dan kemudian berisiko didiskualifikasi atau memiliki mobil yang lebih tidak stabil jika terlalu ekstrim. Jadi tekanan meningkat dan McLaren tidak kebal terhadap tekanan, jadi kita akan melihat bagaimana mereka menghadapi balapan berikutnya. Perhatikan, karena ini tema dasar adalah tema yang fundamental. Karena ini adalah tema yang telah dibicarakan sejak lama, kita telah melihat di balapan terakhir betapa krusialnya itu. Jadi jika Norris mendapatkan 2 poin lebih dari Verstappen dan menempatkan di Qatar, dia menjadi juara dunia 2025. Jadi perhatikan juga poin ini karena Verstappen wajib menang untuk menjadi juara. Jika tentunya Norris mendapatkan hasil yang baik. Perhatikan aspek ini karena perlu mempertimbangkan juga balapan di Qatar. Memang, diskualifikasi McLaren jelas telah menghidupkan kembali kejuaraan pembalap. Dan sekarang kita mencapai 2 balapan terakhir. Qatar dan Abu Dhabi yang akan sangat sulit diatur secara mental bahkan untuk para pembalap. Dan Lando Norris menunjukkan kelemahan dalam memulai. Memang jika dia mengatakan ingin menghindari masalah, menjauh dari kesulitan. Itu juga benar bahwa dalam start di tikungan 1 di Las Vegas, mulai dari posisi terdepan dan langsung kehilangan 2 posisi karena dia kalah dari Verstappen dan Russell dan berada di posisi ketiga setelah putaran pertama. Jadi, perhatikan juga poin ini karena jika Anda menghadapi kejuaraan dari bagian akhir, Anda tidak dapat membiarkan kehilangan poin dengan cara ini. Dan Helmut Marko mengatakan bahwa ketika Norris memulai di samping Max, terlihat bahwa sarafnya tidak tahan tekanan dan Norris, kami telah melihat, tidak dapat mempertahankan konsentrasi, tidak dapat berada pada tingkatnya ketika ada Max di sampingnya, ketika ada Max Verstappen. Dan memang setelah itu kita melihat start di Las Vegas yang dipimpin. Jadi kita akan melihat sedikit bagaimana McLaren sendiri akan mengelola situasi untuk balapan berikutnya. Jadi Norris selalu jujur, tidak ada alasan saya salah. Saya mengerem terlalu terlambat dalam start di Las Vegas, mencoba untuk menenangkan diri setelah itu. Tapi kalau Max mengalahkanmu dengan selisih 20 detik, ya, dia jelas lebih baik dari saya hari itu di balapan itu. Itu diakui oleh Norris sendiri, jadi mengakui kekuatan Verstappen. Dan ini menunjukkan sedikit kelemahan, menurut saya dari Lando, yang selalu mengakui bahwa Verstappen lebih baik darinya. Tapi kemudian bagaimana Anda menghadapi dan mengalahkannya di lintasan dan menjadi juara serta lebih unggul dari Verstappen? Setelah mengatakan itu, mari kita lihat dulu berita tentang Ferrari karena ada hal penting. Ada kemitraan baru, seperti yang dilaporkan oleh Auto Racer. Ferrari telah menandatangani perjanjian dekade baru dengan mitra bersejarah Shell. Akan disediakan 650 gigawatt jam energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon dari kegiatan produksi Maranello. Jadi kemitraan yang bagus, pembaruan yang bagus untuk Ferrari, ini dibutuhkan untuk melanjutkan di jalur ini seperti yang terlihat di tahun-tahun sebelumnya dari kemitraan baik antara keduanya. Dan juga ada rumor tentang kedatangan Andy Cowell ke Ferrari. Perhatikan ini karena sangat penting. Sekarang saya akan menunjukkan grafiknya. Memang, Ferrari telah mempertimbangkan Andy Cowell untuk menggantikan Cardile. Ini jelas melihat latar belakangnya dalam desain mobil balap. Vasseur sedang memantau situasi. Tentu saja karena saat ini Andy Cowell dari Juli 2024 berada di Aston Martin dan akan sangat tergantung jika Vasseur ingin membrand CTO dan maka jika Andy Cowell ingin menghadapi tantangan baru di lingkungan baru, yaitu di Ferrari, tentu saja Cowell mungkin akan tersedia segera dan jika itu terjadi, dia bisa bergabung dengan Serra dan Hamilton. Loic Serra diinginkan oleh Vasseur dan mantan insinyur dari Mercedes dan Hamilton tentu saja berasal dari Mercedes dan juga Andy Cowell
memiliki pengalaman di Mercedes sebelum pengalaman di Aston Martin. Dia bekerja, jika saya tidak salah, dari 2008 hingga 2023 di Mercedes, dan sebelumnya dengan peran yang lebih sekunder dalam kegiatan dalam persiapan unit tenaga Mercedes, kemudian sebagai Direktur Umum Departemen Mesin Mercedes. Jadi peran penting di era hibrida, di mana Mercedes memiliki keunggulan yang sangat tinggi dibandingkan semua lawan di awal era hibrida. Saya berbicara dari 2014 dan seterusnya. Nah, Andy Cowell adalah direktur departemen itu. Jadi dia bukan insinyur biasa, dia adalah insinyur yang bisa sangat penting untuk Ferrari. Menurut saya, ini adalah langkah yang baik. Jadi, jika dia tersedia di pasar, Ferrari sebaiknya membawanya pulang dan membawanya ke Maranello. Masih ada keraguan apakah dia mau pindah dan pergi ke Maranello karena saat ini dia bekerja di Aston Martin, jadi di Inggris. Jadi kita harus melihat. Ini agak mirip dengan pembicaraan tentang Adrian Newey mengenai hal ini. Apakah dia ingin mengubah hidup dari sudut pandang ini? Aspek lain yang mendukung Andy Cowell adalah bahwa dia berasal dari lingkungan yang murni Inggris. Sekarang dia bekerja di Aston Martin, sebelumnya dia bekerja di Mercedes, sebelumnya lagi dia bekerja di Cosworth di BMW, jadi dia bisa membantu dari sudut pandang ini. Dia akan dipanggil sebagai CTO, jadi direktur, umum di tingkat teknis, dan untuk mengelola aktivitas latar belakang juga di tingkat desain mobil balap. Jadi kita akan lihat apakah dia datang. Tapi pastinya ini adalah berita bagus untuk Ferrari. Mari kita juga membahas nasihat yang diberikan oleh Sebastian Vettel kepada Lewis Hamilton. Faktanya, Vettel berkata, saya hanya memberi satu nasihat kepada Lewis Hamilton, yaitu sangat penting untuk belajar bahasa Italia ketika kamu berada di Ferrari. Ia berkata kepadanya, satu-satunya nasihat yang saya berikan adalah belajar bahasa Italia dengan baik, karena itulah bahasa yang digunakan di dalam Maranello. Ini adalah nasihat yang bagus menurut saya untuk Lewis, untuk katakanlah jeda musim dingin mencoba belajar bahasa Italia lebih banyak karena ini sangat penting di Maranello untuk integrasi lengkap dengan tim. Sebagai contoh, Gunther Steiner mengungkapkan pendapatnya tentang Ferrari dan tentang memotivasi Lewis Hamilton. Setelah apa yang terjadi di Las Vegas, dia perlu menghadapi tahun depan dengan peraturan baru karena dia tidak pernah menyukai mobil dengan efek tanah ini. Mercedes, dia berkata, kali ini dia kesulitan, tapi dia bukanlah Lewis Hamilton yang sama seperti masa lalu di Mercedes. Artinya, dia adalah Hamilton di Mercedes yang tidak secepat Hamilton di masa lalu. Ini adalah apa yang dikatakan Gunther Steiner dan saya setuju dengannya. Menurut saya, Hamilton tidak pernah menyukai jenis mobil efek tanah ini karena cara beban dihasilkan dan seberapa besar cengkraman bagian belakangnya. Tahun depan dengan peraturan baru kita akan melihat bagaimana dia berhasil beradaptasi dengan mobil baru dan apakah dia akan memiliki peluang baru, tentu saja. Dan jadi perhatikan bahwa ini penting. Gunther Steiner berkata, jika situasinya tidak baik di Ferrari pada tahun 2026, tidak akan ada kelanjutan, dia tidak akan melanjutkan pada tahun 2027. Saya masih memiliki 2 balapan tersisa, 1 balapan sprint, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Tetapi saya berpikir tahun depan, dan kemudian saya akan mengambil keputusan tentang apa yang ingin saya lakukan. Artinya, kami ingin Hamilton terus setidaknya untuk beberapa tahun. Seperti yang dia katakan juga di Montreal. Saya ingat dalam konferensi pers dia berkata, saya di sini di Ferrari untuk bekerja dan ini adalah proyek jangka panjang. Jadi itu berarti saya akan berada di sini selama beberapa tahun untuk mencoba mewujudkan impian Senna, yaitu menang di Ferrari. Senna tidak pernah tiba di Ferrari dan itulah sebabnya kita menemukan Hamilton hari ini di Ferrari mencoba untuk membawa pulang gelar. Tentu saja tidak musim ini, tetapi di musim berikutnya. Karena tujuan Hamilton adalah mewujudkan impian Senna yang belum tercapai. Senna ingin pergi ke Ferrari dan dia mengatakan bahwa jika ada kesempatan dia akan pergi ke sana cepat atau lambat itu hampir terhindarkan. Kemudian kita tahu apa yang terjadi dan dia tidak pergi. Hamilton ingin mewujudkan impian yang tidak terwujud dari Senna. Saya juga ingin menghubungkan ini dengan posting indah dari Sim yang berbicara tentang wawancara dengan Hamilton. Hamilton berkata, masalahnya adalah ketika kamu tumbuh dalam balap, dalam bertanding, kamu ditempatkan dalam kotak, mendengarkan orang-orang olahraga dan mereka mengatakan padamu, tapi fokus saja pada balapan. Ketika kamu kecil, ketika kamu muda saya suka balapan. Tetapi ketika saya tiba di Formula 1, itu benar-benar berbeda dan saya berpikir, wow, saya telah mencapai impian saya. Saya seharusnya menjadi orang paling bahagia di dunia. Tetapi ketika kamu tiba di hari Senin setelah balapan, kamu melihat bahwa adrenalin menurun secara drastis dan hampir mencapai titik terendah. Jadi katakanlah titik terendah. Karena energi akhir pekan yang sangat tinggi kemudian menurun secara drastis pada hari Senin setelah akhir pekan berakhir. Dan setelah itu, tentunya kamu berlatih di gym, melakukan aktivitas rutin jika kita mau selama minggu. Tetapi tidak ada yang mengisi kekosongan adrenalin tersebut. Dia mengatakan bahwa banyak orang setelah mereka pensiun, dari aktivitas mereka banyak atlet, banyak juga karier seniman. Pensiun setelah itu mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dan karena mereka tidak menyiapkan rencana B, jika kita mau atau rencana setelah karier. Nah, Hamilton sebaliknya mengatakan bahwa dia telah mewujudkan rencananya, yaitu katakanlah mewujudkan hasrat terbesar yang dia miliki, yaitu film dan musik.
Dan oleh karena itu dia ingin melanjutkan di jalur itu, yaitu mencoba untuk memberikan ruang kepada dua hasrat tersebut setelah dia pensiun. Tahun 2026 akan menjadi penting untuk memahami masa depannya. Maksudnya, jika pada tahun 2020 Anda tiba dengan siklus regulasi baru dan memahami bahwa mobil siap untuk bersaing di depan, meskipun tidak sempurna, namun ada potensi untuk bersaing di depan untuk posisi teratas dan mungkin juga untuk gelar, maka Anda tetap beberapa tahun lagi, jika Anda memahami bahwa mobil benar-benar tidak dapat dikendarai seperti mobil tahun ini, maka Anda dapat memikirkan pensiun dini. Saya setuju dengan Gunther Steiner, menurut saya Hamilton juga tahu. Namun pada saat yang sama, banyak yang mengatakan ya, adrenalin turun pada hari Senin setelah akhir pekan balapan selesai, tetapi ada satu orang, seorang juara dunia, yang dapat mengimbangi adrenalin yang turun pada hari Senin, dan itu adalah Max Verstappen. Sebenarnya, banyak yang mengatakan bahwa Verstappen dapat tetap fokus menjadi begitu kuat setiap akhir pekan, karena tentu saja dia adalah pembalap berbakat 4 kali juara dunia. Tetapi juga karena dia banyak bermain, menggunakan simulator, dan banyak melakukan balapan simulasi, dan ini dapat mengimbangi kurangnya adrenalin dari akhir pekan balapan Formula 1 dengan menghabiskan minggu untuk berlatih di simulator. Dan ini adalah aspek penting dari generasi baru. Menurut saya, para pembalap yang terus berlatih dalam hal adrenalin, tidak pernah berhenti dan berhasil, berlatih dengan sangat baik dalam refleks jalur, berinovasi juga dalam gaya mengemudi, dan ini pasti Max Verstappen telah menjadi contoh dalam penggunaan simulasinya. Dan banyak yang mengatakan Max di Ferrari pada 2027 bisa membawa kejayaan seperti yang dilakukan Michael Schumacher. Jadi sudah ada penggemar yang memikirkan Verstappen di Ferrari pada 2027 mungkin menggantikan Hamilton yang mungkin pensiun pada akhir 2026. Jadi sudah ada berbagai skenario yang saling bertentangan. Ada yang menginginkan Hamilton selama bertahun-tahun. Ada yang menginginkan Hamilton memenangkan gelar. Ada yang menginginkan Verstappen di Ferrari. Ada yang menginginkan Verstappen menciptakan siklus Schumacher yang dibuatnya pada awal tahun 2000-an. Dan ya, ada sedikit pendapat yang saling bertentangan. Menurut saya, hingga saat ini, bagi Verstappen prioritasnya bukan pergi ke Ferrari, tetapi bergabung dengan tim yang memungkinkannya untuk menang. Artinya, Verstappen memiliki mentalitas berbeda dari Hamilton dalam hal ini. Verstappen ingin bergabung dengan tim pemenang. Hamilton ingin mewujudkan impian idolanya Ayrton Senna dan tentu saja impian Hamilton sendiri untuk pergi ke Ferrari. Jika Ferrari kompetitif untuk gelar, kita juga bisa memikirkan Verstappen di Ferrari. Namun, lebih mungkin bahwa Verstappen akan bergabung dengan Mercedes di masa depan. Ini adalah pendapat saya, tetapi tentu saja beritahu saya juga pendapat Anda di komentar. Saya penasaran untuk membaca dan menjawab semua. Dan untuk menyelesaikan semuanya, saya ingin juga menyampaikan kata-kata Ross Brown tentang musim Formula 1 yang mengatakan bahwa ia mendukung keseimbangan musim Formula 1 saat ini. Jika Anda bertanya kepada saya siapa yang akan memenangkan balapan berikutnya, saya pikir saya akan kesulitan untuk mengatakannya, dan kita semua akan kesulitan. Siapa yang akan menang di Qatar? Kami tidak tahu. Orang Inggris masih percaya pada Hamilton, Ross Brown percaya pada Hamilton. Dan ini penting karena Ross Brown adalah orang yang menciptakan siklus Schumacher di Ferrari. Dan sebelumnya juga di Bennett yang tidak membuat perbedaan. Ferrari melakukan hal yang benar dengan aturan baru. Jika Ferrari melakukan hal yang benar dengan aturan baru, Hamilton dapat kembali menjadi kompetitif dan bersaing untuk gelar bahkan dengan Ferrari. Jadi ini penting karena yang dikatakan oleh Ross Brown memiliki dampak tertentu. Namun pada saat yang sama, saya menunjukkan grafik menarik ini dari Piero Ladisa yang mengatakan, telah berlalu 13 tahun sejak terakhir kali seorang pembalap, dalam hal ini Ferrari, Alonso, tiba untuk bersaing memperebutkan gelar Formula 1 di balapan terakhir. Vettel, Leclerc, sekarang Hamilton, telah berhadapan dengan mobil yang gagal meningkatkan bakat mereka dalam jangka menengah hingga panjang. Dan mengenai hal ini, saya sepenuhnya setuju. Saya juga menunjukkan berbagai gambar di sini dari Alonso, Vettel, dan juga Leclerc, juga Hamilton. Dan ada juga tema tentang Leclerc yang sudah kita bahas. Perhatian, dia mungkin akan pergi ke Aston Martin pada 2027 jika Ferrari tidak kompetitif pada 2026. Dan ini adalah poin penting karena ini. Jika Ferrari harus menemukan dua pembalap yang kemudian meninggalkan tim Hamilton karena melihat bahwa mobil tidak kompetitif dan pensiun, Leclerc pergi ke Aston Martin. Ya, situasinya cukup rumit dan sebenarnya kita bisa membicarakan sedikit kegagalan Ferrari Driver Academy. Karena berapa banyak bakat yang akhirnya datang ke Formula 1? Karena pembalap terbaik dari Ferrari Driver Academy, Charles Leclerc, itu pasti. Dan dari Ferrari sendiri, karena mereka tidak dapat memberinya mobil yang kompetitif dalam jangka menengah dan panjang. Charles berusia 28 tahun dan tidak bisa menunggu selamanya, dan saya sepenuhnya setuju. Sebenarnya Charles, jika dia harus pergi ke Aston Martin, saya mengerti. Dia ingin mencoba membangun karirnya juga di tim lain dan mencoba untuk menang. Karena pada akhirnya yang penting, hal yang paling penting adalah menang di Formula 1. Saya ingatkan tentu saja untuk memberi like, berlangganan, mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di saluran ini. Beritahu saya pendapat Anda, tentu saja, tentang semua topik yang telah kita bahas dalam video ini.
Dari masalah alas sepatu, daya saing di Qatar, pernyataan Norris, Helmut Marko, Verstappen, dan juga tentang Grand Prix berikutnya, dan juga masalah tentu saja teknisi Ferrari, kemitraan dengan Shell dan kedatangan Andy Cowell, dan tentu saja juga masalah Hamilton Verstappen. Saya penasaran untuk membaca dan menanggapi semua komentar kalian. Dengan mengatakan itu, sampai jumpa di video berikutnya.